Halo guys, saya Ubedillah Peter. Saya Abdul Hamid Pakaya. Jadi kita akan menuntaskan tugas dari itu mata kuliah agama dan konsumerisme. Jadi karena membahas agama dan konsumerisme itu begitu luas, jadi kita spesifikasikan ke ajaran agama Buddha. Saudaraku, bisa ditahu apa judulnya? Judul kita pada video kali ini tentang retret meditasi berbayar. Cari pencerahan atau cari liburan yang spiritual. Nah, itu judul kita pada malam ini. Jadi di era sekarang agama nggak lagi dipraktikkan cuma di tempat ibadah, bahkan kita bisa menemuinya di Reels IG, di marketplace, bahkan di rak-rak toko souvenir. Kita mulai lihat bagaimana simbol-simbol agama Buddha kayak patung Buddha, dupa, mantra, sampai meditasi jadi bagian dari gaya hidup. Ini bukan cuma fenomena di luar negeri, tapi ada juga di sekitar kita. Bahkan banyak agama yang seharusnya mengajarkan melepas keinginan malah terseret arus konsumerisme. Diubah jadi barang dagangan, pengalaman premium, bahkan komoditas healing. Jadi pertanyaannya, apakah ajaran Buddha masih bisa bertahan sebagai jalan pencerahan, atau sudah jadi produk kekinian yang dikonsumsi tanpa makna? Jadi seperti judul kita yang tadi, seperti yang teman-teman dengar, yaitu retret meditasi berbayar, cari pencerahan, atau cuma cari liburan yang spiritual. Jadi kita akan masuk di bab pertama yang akan di pembahasan pertama yang akan dibawa oleh saudara kita, yaitu Hamid Pakaya. Pada waktu tempat dipersilakan. Oke, baik saudaraku, terima kasih. Jadi kita akan membahas awalnya meditasi itu apa sih? Meditasi juga jadi salah satu jalan buat keluar dari penderitaan dan kelekatan sama hal-hal duniawi. Jadi intinya biar bukan healing, bukan biar makin estetik, tapi buat latihan batin yang serius. Sekarang jadi tren dan bisnis. Tempatnya di resort mewah, makanannya vegan organik, ada yoga, journaling, bahkan terapi kristal. Semua hanya dibungkus biar kelihatan zen dan cocok buat konten sosial media. Masalah yang muncul, makna spiritualnya makin kabur. Meditasi juga kayak aktivitas santai, bukan latihan batin. Cuma bisa diakses oleh orang-orang yang mampu. Jadi bukan lagi latihan yang inklusif, tapi jadi eksklusif. Motivasi ikutnya bergeser. Banyak yang ikut bukan buat mengolah diri, tapi biar kelihatan keren di sosial media. Akhirnya meditasi yang harusnya melatih melepas keinginan malah jadi ajang pamer dan konsumsi gaya hidup. Selanjutnya akan dibahas sama saudara saya. Jadi kita masuk di meditasi jadi produk konsumen, di mana semua hal termasuk praktik spiritual bisa dikemas dan dijual. Ironisnya, Buddha sendiri ngajarin buat hidup sederhana, melepas nafsu duniawi, tapi sekarang ajarannya malah dibungkus jadi paket healing mahal. Bahkan beberapa aplikasi mindfulness sekarang jadi bisnis jutaan dolar. Semua dibungkus modern dan dipisah dari ajaran moral dan etika aslinya. Terus kita gimana sih menyikapinya? Sebenarnya nggak semua retret meditasi komersial itu salah. Tapi kita perlu sadar, datang ke retret buat apa? Tujuannya benar-benar buat latihan batin, atau cuma mau kabur sebentar dari hidup yang sibuk. Jadi kita sudah masuk di ending ya, di penutup.
Jadi meditasi itu latihan jangka panjang, bukan solusi instan, gaya hidup sementara. Kalau kita ingin jujur sama diri sendiri, kita harus berani nanya, apakah kita sedang mencari kedamaian batin atau cuma sedang mengkonsumsi produk spiritual kekinian. Karena pencerahan itu bukan tentang tempat mewah atau makanan sehat, tapi soal gimana kita ngelatih diri untuk sadar, ikhlas, dan gak melekat. Sekian, terima kasih. Mungkin saya Ubaidillah Peter sendiri dan saya Abdul Hamid Pakaya. sekian video UTS dari kita. Mungkin kalau misalnya ada yang ingin pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.